Sedikit demi sedikit. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetavana tentang seorang Brahmana. Kisah ini bermula pada suatu pagi ketika Brahmana ini pergi keluar kota, berhenti di tempat para biku memakai jubah mereka, dan berdiri sambil melihat mereka memakai jubah. Tempat itu ditumbuhi oleh rerumputan yang lebat. Sewaktu salah seorang biku sedang memakai jubah, lipatan jubahnya tersangkut oleh rerumputan dan menjadi basah akibat tetesan embun. Brahmana ini berpikir, rumput itu harus dibersihkan dari tempat ini. Maka pada keesokan harinya ia membawa cangkulnya pergi ke sana, membersihkan tempat itu hingga menjadi bersih dan rata. Pada hari berikutnya ia kembali pergi ke sana. Ketika para biku sedang memakai jubah mereka, ia mencermati bahwa lipatan jubah salah seorang biku mengenai tanah dan tersangkut dalam tumpukan debu. Brahmana ini berpikir, tempat ini harus ditaburi dengan pasir. Maka ia membawa pasir dan menaburinya di atas tanah itu. Pada suatu hari sebelum sarapan, udara terasa sangat panas. Kala itu ia mendapati bahwa ketika para biku sedang memakai jubah mereka, keringat mengucur dari badan mereka. Brahmana ini berpikir, saya harus membangun sebuah paviliun di sini. Kemudian ia pun membangun sebuah paviliun. Lalu pada suatu pagi, hujan turun. Kala itu juga ketika Brahmana ini sedang mengamati para biku, ia mendapati bahwa jubah mereka menjadi basah akibat terkena hujan. Brahmana ini berpikir, saya harus membangun sebuah balairung di sini. Maka ia pun membangun sebuah balairung di sana. Tatkala balairung itu telah selesai dibangun, ia sendiri berpikir, kini saya akan mengadakan suatu pesta atas peresmian balairung ini. Kemudian ia mengundang sangha yang dipimpin oleh sang Buddha, mempersilakan para biku untuk duduk di dalam dan di luar balairung, serta memberikan dharma. Pada akhir santapan ia mengambil patah sang guru untuk mempersilahkan beliau mengucapkan pernyataan terima kasih. Bhante, ia berkata, ketika saya berdiri di tempat ini sewaktu para biku sedang memakai jubah mereka dan mengamati mereka, saya melihat ini dan itu, dan saya melakukan ini dan itu. Ia memberitahukan seluruh kejadian tersebut kepada sang guru. Sang guru mendengarkan perkataannya dan kemudian berkata, Brahmana, orang bijaksana melakukan kebajikan dari waktu demi waktu, sedikit demi sedikit, hingga segala noda perbuatan jahatnya menghilang. Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut. Satu demi satu, sedikit demi sedikit, waktu demi waktu, orang bijaksana menghembus keluar kekotoran batinnya, seperti seorang tukang pandai besi yang menghembus keluar kotoran perak. Kutuk yang juga merupakan tuan dari dirinya sendiri. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetavana tentang seorang biku yang bernama Tissa Thera. Kisah ini bermula dari seorang pemuda keluarga terpandang yang hidup di Sawadhi, meninggalkan keduniawian menjadi seorang biku dan menyatakan ikrarnya secara penuh hingga dikenal sebagai Tissa Thera.
Sewaktu berdiam di sebuah wihara pedesaan, ia menerima sepotong kain kasar sepanjang 8 siku. Setelah berdiam di sana, ia merayakan pesta akhir puasa dan membawa serta kainnya pulang ke rumah dan memberikannya kepada saudara perempuannya. Saudara perempuannya berpikir, kain ini tidak cocok untuk saudara saya. Maka dengan sebilah pisau yang tajam, ia memotongnya menjadi serpihan, memukulnya dengan tumpukan lesung, membersihkan sisa-sisanya, dan menenun kain kasar itu menjadi kain jubah. Sang Thera menyediakan benang dan jarum dan mengumpulkan beberapa bikhu muda dan samanera yang terampil dalam membuat jubah. Pergi menemui saudara perempuannya dan berkata, "Berikan kain itu kepada saya akan membuatnya menjadi jubah." Kakak perempuannya itu menaruh sepotong kain jubah sepanjang 9 kubik dan memberikannya kepada dirinya. Ia mengambilnya, membentangkannya dan berkata, "Kain jubah saya kasar, panjangnya 8 siku, tetapi kain ini bagus dan panjangnya 9 siku. Ini bukan kain saya, ini kain kamu. Saya tidak menginginkan kain yang bagus dan panjangnya 9 siku ini. Berikan kain yang serupa dengan kain saya berikan kepada kamu." "Bhante, kain ini adalah milik Anda. Ambillah." Ia menolak untuk menerimanya. Lalu saudara perempuannya memberitahukan semua yang telah ia lakukan dan kembali memberikan kain itu kepadanya dengan berkata, "Bhante, kain ini adalah milik Anda. Ambillah." Hingga akhirnya ia pun mengambilnya, pergi ke wihara dan menyuruh para pembuat jubah untuk mengerjakannya. Saudara perempuannya menyediakan beras, nasi, dan kebutuhan lain untuk para pembuat jubah. Dan pada pagi hari jubah ini selesai dikerjakan. Ia memberikan upah tambahan untuk mereka. Tisa memandang jubah itu dan menyukainya. Ia berkata, "Esok saya akan memakai jubah ini sebagai jubah luar." Maka ia melipatnya dan menaruhnya di atas rak bambu. Sepanjang malam hari, karena tidak sanggup mencerna makanan yang telah dimakan, ia pun meninggal dan terlahir kembali sebagai seekor kutu di dalam jubah itu. Ketika saudara perempuannya mengetahui bahwa ia telah meninggal, ia bersujud di kaki para bikhu, berguling-guling di atas tanah dan meratap. Sewaktu para bikhu telah mengadakan upacara pemakaman jasadnya, mereka berkata, "Karena tidak ada seorang pun yang merawatnya ketika ia sakit, jubah ini menjadi milik Sangha. Mari kita bagikan bersama." Kemudian kutu ini pun berteriak, "Para bikhu ini sedang merampas barang saya." Dan dengan teriakan seperti demikian, ia berlarian ke sana dan kemari. Sang guru, ketika sedang duduk di dalam Gandha Kuti, mendengar teriakan itu dengan telinga dewa dan berkata kepada Ananda Thera, "Ananda, beritahukan mereka untuk membaringkan jubah Tisa selama 7 hari." Sang Thera pun memerintahkan untuk melaksanakannya. Setelah meninggal selama 7 hari, kutu ini terlahir di surga Tusita. Pada hari ke-8, sang guru memberikan perintah seperti berikut. "Biarlah para bikhu membagikan jubah Tisa dan mengambil bagian mereka masing-masing." Para bikhu melakukannya. Setelah itu, para bikhu memulai pembicaraan berikut. Mengapa sang guru memerintahkan agar jubah Tisa dibaringkan selama 7 hari, dan pada hari ke-8 mengizinkan kita untuk membagikannya dan mengambil bagian masing-masing? Sang guru datang, menghampiri dan bertanya, "Para bikhu, apakah yang sedang kalian bicarakan ketika kalian duduk berkumpul di sini?" Ketika mereka memberitahukan beliau berkata, "Para bikhu, Tisa terlahir kembali sebagai
kutu di dalam jubahnya sendiri. Sewaktu kalian hendak membagikannya, ia berteriak, "Mereka sedang merampas barang saya." Dan dengan teriakan seperti demikian, ia berlarian ke sana dan kemari. Jika kalian mengambil jubahnya, maka ia akan memelihara rasa dendam terhadap kalian, sehingga ia akan terlahir di alam neraka. Itulah sebabnya saya menyuruh agar jubah itu dibaringkan. Namun kini ia telah terlahir kembali di surga Tusita, dan karena itulah saya mengizinkan kalian untuk mengambil dan membagikan jubah itu. Para biku kembali berkata, "Bhante, nafsu keinginan ini adalah sebuah hal yang sungguh menyedihkan." "Ya para biku," jawab sang guru, "nafsu keinginan memang sungguh menyedihkan bagi makhluk hidup di dunia, seperti karat yang menghancurkan dan merusak besi serta membuatnya menjadi tidak berguna. Begitulah ketika nafsu keinginan muncul pada makhluk hidup di dunia ini, membuat semua makhluk ini terlahir kembali di alam neraka dan jatuh dalam kehancuran." Setelah berkata demikian, sang guru mengucapkan bait berikut. "Seperti karat pada besi yang tak lama berselang akan menghancurkan besi tersebut, begitulah para pelaku kejahatan yang jatuh dalam kehancuran karena kejahatan mereka sendiri." Kesombongan menyebabkan kejatuhan. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetavana tentang Lalu Dayi Thera. Seperti yang dikatakan bahwa di Sawathi, para siswa agung yang berjumlah sebanyak 5 kor memberikan derma sebelum dan sesudah sarapan, membawa mentega cair, minyak, madu, sari gula, kain, dan barang kebutuhan lainnya, pergi ke wihara dan mendengarkan khotbah Dhamma. Ketika mereka berangkat, setelah mendengarkan khotbah Dhamma, mereka memuji kebajikan Sariputta Thera dan Moggallana Thera. Udayi Thera mendengar pembicaraan mereka dan berkata kepada mereka, "Kalian berkata seperti itu hanya karena kalian mendengarkan kedua biku Thera ini memberikan khotbah Dhamma. Saya penasaran dengan apa yang akan kalian katakan bila kalian mendengarkan khotbah dari saya." Orang-orang yang mendengar perkataannya sendiri berpikir, "Ia pasti seorang pengkhotbah Dhamma. Kita juga harus mendengarkan sang Thera ini memberikan khotbah Dhamma." Maka pada suatu hari mereka membuat permintaan berikut kepada sang Thera. "Bhante, hari ini kami ingin pergi mendengarkan khotbah Dhamma. Setelah kami memberikan derma kepada Sangha, mohon berbaik hatilah Bhante untuk memberikan khotbah Dhamma kepada kami sepanjang hari." Sang Thera pun menerima undangan tersebut. Ketika tiba waktunya bagi mereka untuk mendengarkan khotbah Dhamma, mereka pergi menemui sang Thera dan berkata, "Bhante, mohon berikanlah khotbah Dhamma kepada kami." Maka Udayi Thera duduk sambil memegang sebuah kipas, mengayunkan kipasnya tanpa mengetahui satu bait pun Dhamma, lalu berkata, "Saya akan melantunkan sutta. Biarlah orang lain yang memberikan khotbah Dhamma." Setelah berkata demikian, ia turun dari tempat duduknya. Para umat menyuruh orang lain untuk memberikan khotbah Dhamma dan kembali membantunya menaiki tempat duduk untuk melantunkan sutta.
Namun untuk kedua kalinya, Sang Thera yang juga tidak bisa memberikan lantunan maupun khotbah berkata, "Saya akan melantunkan sutta pada malam hari, biarlah orang lain yang melantunkan sutta sekarang." Para umat menyuruh orang lain untuk melantunkan sutta dan kembali membawa Sang Thera masuk pada malam hari. Akan tetapi, pada malam harinya ia pun juga hanya mengetahui sedikit lantunan dan berkata, "Saya akan melantunkannya sewaktu subuh. Biarlah orang lain yang melantunkannya sekarang." Setelah berkata demikian, ia pun turun dari tempat duduk. Para umat menyuruh orang lain untuk melantunkan sutta pada malam hari dan kembali membawa Sang Thera masuk sewaktu subuh. Namun, ia kembali gagal. Kemudian, orang-orang mengambil gundukan tanah, tongkat, dan senjata lainnya dan mengancam dirinya dengan berkata, "Orang dungu, ketika kami sedang membicarakan tentang kebajikan Sariputta Thera dan Moggallana Thera, kamu malah berkata ini dan itu. Mengapa sekarang kamu tidak mengatakan sesuatu?" Sang Thera kabur dan orang-orang pun mengejarnya. Ketika ia sedang berlari, ia terjatuh ke dalam sebuah jamban. Orang-orang menceritakan kejadian tersebut setiap harinya dan berkata, "Ketika Lalu Dayi mendengar pujian kami terhadap kebajikan Sariputta Thera dan Moggallana Thera, ia menjadi dengki, mengaku dirinya sendiri adalah seorang pengkhotbah Dhamma. Dan sewaktu orang-orang memberikan penghormatan untuknya dan berkata kepadanya, 'Kami ingin mendengarkan khotbah Dhamma,' ia duduk di atas tahta Dhamma sebanyak 4 kali. Tetapi ia malah tidak mengetahui satu bait Dhamma pun yang hendak diulang. Lalu ketika kami berkata kepadanya, 'Kamu masih saja mengaku setara dengan Sariputta Thera dan Moggallana Thera,' dan mengambil gundukan tanah, tongkat, dan senjata lainnya dan mengancamnya, ia pun kabur dan terjatuh ke dalam sebuah jamban." Sang guru mendengar dan bertanya kepada mereka, "Para bhikkhu, apakah yang sedang kalian bicarakan sekarang? Ketika kalian duduk berkumpul di dalam sini." Ketika mereka memberitahukan beliau berkata, "Para bhikkhu, bukan hanya kali ini ia terbenam dalam sebuah jamban. Ia juga mengalami hal yang sama pada masa lampau." Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait-bait berikut. "Saya adalah binatang Tuan, dan Tuan Anda sendiri juga binatang. Kemarilah singa, berbaliklah. Mengapa Anda lari ketakutan? Wahai babi hutan, kamu kotor, bulumu dipenuhi kotoran, dengan bau busukmu yang menyengat. Jika kamu ingin bertarung, saya mengalah untukmu, Tuan." Setelah menceritakan kisah Jataka ini secara terperinci, sang guru berkata, "Pada masa itu, sang singa adalah Sariputta Thera, dan babi hutan itu adalah Lalu Dayi." Setelah menyelesaikan khotbah ini, sang guru berkata, "Para bhikkhu, Udayi hanya mempelajari bagian terkecil dari Dhamma, tetapi ia tidak pernah mengulang sutta. Sedikit apapun orang mempelajari sutta, tetapi tidak mengulangnya adalah sebuah kesalahan besar." Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut. "Tidak mengulang adalah kotoran bagi sutta. Kemalasan adalah kotoran bagi kehidupan perumah tangga. Kelambanan adalah kotoran bagi orang cantik. Kelengahan adalah kotoran bagi orang yang bermawas diri." Kelicikan para wanita. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Weluwana tentang seorang pemuda dari keluarga terpandang. Kisah ini bermula dari pemuda tersebut yang menikahi seorang gadis berkasta setara. Sejak hari pernikahan, istrinya berzinah.
Karena merasa malu dengan perbuatan zina istrinya, pemuda ini tidak berani keluar bertemu orang-orang. Setelah beberapa hari berlalu, ia mendapatkan tugas untuk melayani kebutuhan sang Buddha. Maka ia menghampiri sang guru, memberi salam hormat kepada beliau dan duduk di satu sisi. "Umat, mengapa kamu sudah lama tidak terlihat?" tanya sang guru. Pemuda ini memberitahukan seluruh kejadian kepada sang guru. Lalu sang guru berkata kepadanya, "Umat, pada masa lampau saya pun telah berkata, wanita menyerupai sungai dan danau, dan orang bijaksana hendaknya tidak bersikap marah terhadap mereka. Namun, karena kamu tidak mengetahui tentang kelahiran kembali, kamu menjadi tidak paham dengan hal ini." Atas permintaan pemuda ini, sang guru menceritakan kisah Jataka berikut ini. Bagaikan sungai, jalan raya, kedai minuman, balairung, penginapan, begitulah para wanita di dunia ini, waktu mereka tidak pernah diketahui. Oleh karena itu, sang guru, perbuatan tidak senonoh adalah kotoran bagi seorang wanita. Kekikiran adalah kekotoran bagi penderma. Oleh karena itu, kata sang guru, perbuatan tidak senonoh adalah kekotoran bagi seorang wanita. Kekikiran adalah kotoran bagi penderma. Kejahatan yang mereka lakukan, baik di dunia ini maupun di kehidupan berikutnya, adalah kotoran bagi semua makhluk hidup. Namun di antara semua kotoran ini, ketidaktahuan adalah kotoran yang paling buruk. Setelah berkata demikian, sang guru mengucapkan bait-bait berikut. Perbuatan tidak senonoh adalah kotoran bagi seorang wanita. Kekikiran adalah kotoran bagi seorang penderma. Kejahatan adalah kotoran baik di dunia ini maupun di kehidupan berikutnya. Namun, di antara semua kotoran ini, ketidaktahuan adalah kotoran yang paling buruk. Buanglah kotoran ini dari diri kalian, para biku, hingga kalian menjadi bersih.